Halo teman-teman, selamat datang di channel Sharepedia. Al-Quran menceritakan sejumlah riwayat musnahnya umat terdahulu akibat tak mau beriman kepada Allah dan tidak mengikuti petunjuk dari utusannya. Satu di antaranya adalah kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang ditugaskan kepada kaum Madian. Nama asli Nabi Syuaib adalah Syuaib bin Mikail bin Yasyar, dan ia masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari putranya Madian. Anak cucu dari Madian inilah yang kemudian menjadi nama suatu bani yang berdiam di pantai Laut Merah, bagian tenggara Gurun Sinai, dan antara wilayah Hijaz, tepatnya di Tabuk dan Teluk Aqabah. Ada beberapa riwayat mengenai Nabi Syuaib di dalam beberapa buku kisah terbaik Al-Quran. Suku Madian. Diceritakan bahwa keadaan bangsa Madian menjalani kehidupan sejahtera berkat tanahnya yang subur dan aktivitas mereka di pasar untuk berdagang. Di sekitaran Madian ada juga wilayah yang bernama Al-Aika yang kehidupan masyarakatnya pun seperti kaum Madian. Sayangnya penduduk Madian bukanlah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan menyembah berhala yang terbuat dari batu. Mereka beranggapan bahwa berhala-berhala itulah yang memberi kehidupan dan berkah bagi masyarakat dan desa mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kebiasaan curang di dalam berdagang. Di antara mereka saling mengurangi skala bila melakukan transaksi jual beli. Di tengah-tengah suku Madian ada orang soleh yang bernama Nabi Syuaib dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta. Beliau sedih melihat kaumnya yang bahkan di sini tak sadar akan bagaimana terciptanya alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkatnya sebagai seorang nabi yang diamanahkan untuk mengajak bangsa Madian ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib yang pandai berkhutbah dan memiliki pendirian yang begitu kuat sehingga beliau mampu berbicara atas nama kebenaran dan keadilan. Beliau pun memulai misinya untuk menyeru kaum Madian dengan ketauhidan, menyembah Allah serta meninggalkan sesembahan berhala. Beliau juga menyampaikan untuk selalu sinyal amanah dalam masyarakat dan tidak mengurangi takaran maupun timbangan saat berdagang. Namun ketika Nabi Syuaib berdakwah, banyak dari kabilah Madian yang mengecam juga mengganggunya. Mereka juga mengancam untuk membunuh Nabi Syuaib beserta sejumlah orang yang mengikuti dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Syuaib, kami tak paham akan kata-katamu, kau adalah orang yang lemah. Jika kamu dan orang-orang itu bukan merupakan bagian dari suku ini, maka kami akan membunuh atau mengusir kalian dari Madian. Nabi Syuaib mengingatkan bahwa mereka murka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Wahai kaumku, berbuatlah sekehendak kalian. Aku juga akan melakukan sebagaimana keyakinanku. Kalian akan tahu nanti siapa di antara kita yang akan terhukum dan dipermalukan. Seorang dari mereka berkata, engkau pembohong. Jika kamu memang benar, maka biarlah Tuhanmu menghukum kami. Nabi Syuaib menjawab, kalian akan mengetahui siapa yang sebenarnya berbohong. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Madian setelah terus-menerus menyeru juga mengingatkan kaum Madian. Namun mereka tetap saja tidak mau mendengar kata-kata Nabi Syuaib. Hingga suatu hari mereka mendatangi Nabi Syuaib dan berkata, kami akan mengusirmu dan para pengikutmu. Seorang pengikut Nabi Syuaib berkata, kami tidak melakukan apapun yang buruk. Orang-orang zalim menjawab, kami akan memaksa kalian untuk mengikuti agama kami. Nabi Syuaib kemudian berkata, kami membenci agama kalian. Kaum tidak akan mengikuti agama kalian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hati kami dengan keimanan. Ada beberapa riwayat mengenai Nabi Syuaib dalam buku kisah terbaik Al-Quran. Dan memang di sini untuk beberapa orang mengajak kaum Madian agar mengikuti dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang esa dan pantas disembah. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe